Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala dan pagi yang berbahagia ini kita sama-sama hadir Masjid Al-Istiqomah dalam rangka sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Semoga Allah berikan kita kesehatan yang tinggi. Shalawat dan salam senantiasa kepada Baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Al-Istiqomah yang berbahagia, sebelum rangkaian kegiatan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah di Masjid Al-Istiqomah, kami mengimbau kepada para jemaah yang masih ada jiwa, sekali lagi jemaah yang masih ada jiwa di pinggir jalan untuk segera memasuki ruangan lantai atas dan bawah. Enaku suasananya sejuk kalau dibawa di sini. Bapak Ibu jangan ikut memasuki ruangan lantai bawah dan lantai atas. Juga di pinggir jalan yang masih berkerumun untuk segera memasuki lokasi-lokasi sok-sok yang sudah disampaikan. Bapak Ibu yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan pelaksanaan Idul Fitri 1446 Hijriah. Alhamdulillah, dalam suasana Fitri berbahagia dan berkah ini, mari kita ucapkan segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan asma Allah karena saat ini merayakan suatu hari kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah dengan penuh suka cita serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimohon pada tim, mohon maaf anggota untuk bisa dimulai. Setelah kaum muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri 1446 Hijriah Masjid Al-Istiqomah yang berbahagia, kami dari pengurus Masjid Al-Istiqomah mohon izin untuk menyampaikan beberapa maklumat. Di antaranya satu, untuk memberi kesempatan bagi jamaah yang belum mendapatkan dan meneruskan barisannya, mohon untuk mengisi sok-sok yang masih kosong, baik yang berada di lantai bawah maupun di serambi untuk segera bergeser sok yang masih kosong dan niatkan untuk beristighfar kalimat takbir. Yang kedua, mohon izin kepada jamaah bahwa Masjid Al-Istiqomah masih banyak kebutuhan dan uluran tangan, infak maupun sedekah dari jamaah, baik untuk kegiatan fisik, takmir masjid. Selanjutnya sampaikan kepada jamaah pada Idul Fitri yang berbahagia bahwa DKM Al-Istiqomah memenuhi permintaan jamaah dalam fasilitas kenyamanan jamaah berupa pengadaan AC, baik yang sudah ada di lantai atas dan bawah, itu bisa dinikmati sebagai pelayanan Masjid Al-Istiqomah pada jamaah yang berbahagia. Bapak Ibu yang berbahagia, juga Masjid Al-Istiqomah sudah menaikkan daya listrik sekitar dari awal 33.000 menjadi 53.000 watt. Kisaran pembiayaan tiap bulan bayar listriknya sekitar 5 jutaan. Lebih dari 5 jutaan ini. Oleh karena itu, bagi bapak-bapak ibu yang sekiranya berencana untuk berinfak menanggung biaya per bulannya di bulan April, Mei, bulan atau terus sebagai infak
orang itu yang berbahagia mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Masjid Al-Istiqomah sebagai pelayanan jamaah bisa maksimal dunia. Dan perlu diketahui bahwa fasilitas-fasilitas yang sudah Masjid Al-Istiqomah diadakan maupun beberapa lain yang sudah kegiatan baik takmirnya maupun ini mohon dukungan dari para jemaah. Salam sejahtera kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Yang saya hormati seluruh daerah pemerintah daerah kota Tangerang Selatan atau masyarakat Al-Istiqomah serta seluruh warga Tangerang Selatan yang berbahagia. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kami bisa mendapat dengan seluruh kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh warga Tangerang Selatan yang saya banggakan. Dalam Yongsom tahun 2026, pemerintah Kota Tangerang Selatan akan memasuki fase awal rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029. Yang saya bersama Bapak Ilham Sayyidina selaku Wakil Wali Kota Tangerang Selatan berkomitmen untuk mewujudkan visi Tangerang Selatan yang lebih unggul dan inovasi menuju kota bersama. Fokus pembangunan ke depan akan mengacu pada beberapa prioritas utama, di antaranya adalah satu, pemerataan layanan pendidikan dan kesejahteraan yang berkualitas, termasuk bantuan pendidikan, peningkatan kompetensi guru dan perluasan cakupan UMKM. Dua, perlindungan sosial yang tertib dan inklusif seperti bantuan bagi penyandang disabilitas dan pekerja migran. Tiga, peningkatan kompetensi tenaga kerja dengan menyelenggarakan bursa kerja dan program pelatihan. Empat, pengembangan ekonomi daerah berbasis inovasi khususnya bagi UKM dan ekonomi kreatif. Lima, pembangunan perkotaan dan yang berkelanjutan dan bertahan sosial, budaya dan ekonomi. Semua program ini dirancang untuk menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota yang unggul, inklusif, inovatif, kolaboratif, dan lestari. Namun keberhasilan dari program-program ini tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Segenap warga Kota Tangerang Selatan berbahagia. Semoga ini menjadi tauhid ini membawa perdamaian, kebahagiaan dan keberkahan bagi kita semua. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang untuk semakin memperkuat solidaritas. Semoga ini menjadi tauhid ini membawa perdamaian, kebahagiaan dan keberkahan bagi kita. Mari kita jadikan momentum ini sebagai ajang untuk semakin memperkuat solidaritas, meningkatkan kepedulian sosial serta berkontribusi dalam membangun kota Tangerang Selatan yang beriman, harmonis dan sejahtera. Akhir kata, saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian beberapa aksi sudah disampaikan. Semoga kita selalu waspada untuk meningkatkan kesehatan kita. Berdoa selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salat kita. Salat jami'a rahimakumullah. Salatuna. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-layli idha saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi harrama as-siyama ayyamal a'yadi liyafatan li'ibadihi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, alladzi ja'ala al-jannata lil-muttaqin. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alayha. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معاشر المسلمين, jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah dan thayyibah selain ungkapan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada zat yang selalu memberikan, melimpahkan, mencurahkan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat yang selalu kita rasakan, nikmat iman, Islam wal ihsan, serta nikmat sehat wal afiyah. Sehingga dengan nikmat yang begitu sempurna Allah anugerahkan kepada kita, alhamdulillah, pada hari yang mulia ini, pada bulan yang mulia ini, pada tempat yang mulia ini, dan hakul yakin kita duduk dan kumpul bersama orang-orang mulia yang insya Allah mendapatkan kemuliaan dari Allah yang maha mulia. Salawat ma'assalam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada uswah hasanah, suri tauladan umat, sayyidul wujud, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya ila yaumal qiyamah. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini mendapatkan legitimasi kelak diakui menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumal qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur yang tiada terkira kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, sebab atas ridha dan rahmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menunaikan rangkaian ibadah salat Idul Fitri. Sekaligus kita mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil
sebagai pengakuan dan pengagungan kita atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Saat ini juga kita patut menambah pundi-pundi amal kebaikan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meriwayatkan dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, di mana ini menjadi rujukan untuk menambah motivasi dan evaluasi kita di dalam menjalankan ibadah selama di bulan suci Ramadan, agar kiranya ibadah kita selama di bulan suci Ramadan mendapatkan legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa Ramadan kita diterima oleh Allah, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, sedekah kita diterima oleh Allah, tilawah Quran kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua rangkaian ibadah kita selama di bulan suci Ramadan, harapan terbesar kita mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan atas dasar iman, atas dasar semata-mata mengharapkan pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ganjaran melalui lisan mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ganjaran itu? Berupa ghufira lahu ma taqaddama min zambi, di mana orang-orang yang senantiasa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, dosa-dosanya akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Idul Fitri sering dimaknai sebagai hari raya sekaligus pertanda berakhirnya ibadah puasa Ramadan. Dalam budaya Nusantara Indonesia ini lebih masyhur dengan istilah lebaran atau terselesaikan. Dalam kamus Al-Ma'ani, Idul Fitri dimaknai sebagai al-yawmul awwalul ladzi yabda'u bihi al-iftaru lis-sha'imin, hari pertama bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan mulai kembali berbuka dengan makan dan minum seperti di hari-hari biasa. Selain itu juga yang memaknai Idul Fitri dengan kembali suci atau terbebas daripada dosa dan noda. Makna ini disandarkan pada hadis tentang keutamaan dihapusnya dosa bagi orang-orang yang berpuasa. 3 makna di atas tentu tidaklah keliru. Namun pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib ingin mengajak menyelami makna fitrah di dalam Al-Quran. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam Al-Quran agar menghadapkan wajah kita kepada agama yang lurus sebagai fitrah kehambaan kepadanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatarannas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan bagi penciptaan Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30. Imam Al-Qurtubi menafsirkan fitrat Allah sebagai fitrah agama. Adapun maksud dari lafaz hanifan adalah agama yang lurus dan jauh daripada agama-agama yang menyimpang ataupun agama-agama yang berkarakter radikal. Dengan demikian, maksud dari ayat tersebut adalah Allah menyuruh Rasulullah beserta umatnya untuk menghadapkan serta menegakkan wajahnya, tidak menengok ke kanan dan ke kiri pada agama Allah. Karena pada dasarnya setiap anak yang masih berada dalam kandungan ibunya, mereka sudah mengetahui, mereka sudah berketuhanan kepada Allah, mereka sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, baik orang tuanya muslim ataupun non muslim. Dalam kata lain, Idul Fitri adalah konsep kehambaan
yang mengantarkan kita untuk kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bukankah tanpa kita sadari bahwa Ramadan yang telah berlalu mengantarkan sekaligus mengajarkan kita untuk kembali mengenal Allah melalui beragam ibadah. Kenal Allah melalui puasa, mengenal Allah melalui qiyamul lail, mengenal Allah melalui salat berjamaah, mengenal Allah melalui tilawah Al-Quran, sedekah, yang mana ibadah-ibadah ini sangat sulit kita lakoni di luar bulan suci Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Ramadan mengajarkan kita untuk mengenal Allah, maka Idul Fitri diibaratkan puncak daripada tujuan bahawa kita betul-betul diharapkan sudah kembali mengenal Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengenal Allah, tugas terbesar saat ini adalah bagaimana caranya merawat. Jangan sampai kita hanya mengenal Allah, beribadah hanya di bulan suci Ramadan saja. Salafun salih, ulama-ulama terdahulu berkata, bisal qaum la ya'rifun Allah haqqan illa fi syahri Ramadan. Sejelek-jelek kaum adalah yang mengenal Allah hanya di bulan suci Ramadan saja. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita tetap istiqamah mengenal Allah pasca Ramadan ini? Yang pertama ulama menyimpulkan adalah agar kita setelah pasca Ramadan ini memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tetap mengistiqomahkan hati kita, agar Allah mengistiqomahkan diri kita untuk tetap melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana doanya adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku ini atas agamamu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun yang kedua adalah memperbanyak kita bersilaturahim. Silah itu artinya hubungan, rahim itu artinya kasih sayang. Ketika pasca Ramadan ini kita memperbanyak hubungan silaturahim kita kepada ulama, kita memperbanyak hubungan silaturahmi kita kepada orang-orang soleh, niscaya kehadiran kita membersamai daripada orang-orang soleh akan berdampak pada nilai-nilai kebaikan yang ada pada diri kita. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan wajahnya. Terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 28. Ayat ini menyimpan makna agar kita senantiasa bersama orang-orang yang soleh. Membersamai mereka bukan hanya bisa menegakkan hati, namun juga mendorong diri kita untuk selalu berbuat amal-amal kebaikan. Adapun cara yang ketiga adalah berusaha beribadah terus-menerus, walaupun hanya sedikit, tetapi ibadah yang kita kerjakan secara istiqomah ataupun kontinu. Inna ahabbal a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qala. Karena sebaik-baik daripada amalan yang dikerjakan adalah amalan yang dikerjakan secara kontinu ataupun istiqomah. Semoga pasca Ramadan ini setiap nilai-nilai kebaikan yang biasa kita kerjakan di bulan suci Ramadan bisa kita aplikasikan ketika Ramadan ini sudah selesai. Kesimpulan khutbah pada pagi hari ini adalah perbanyaklah berdoa pasca Ramadan ini. Hakul yakin, doa kita bukan hanya diijabah pada bulan suci Ramadan saja. Ketika kita bermunajat kepada Allah, hakul yakin setiap daripada doa-doa kita akan diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan yang kedua kesimpulannya adalah perbanyaklah menjalin daripada silaturahmi dengan orang-orang soleh. Karena setiap silaturahim yang kita jalin bersama orang-orang soleh akan menghadirkan nilai-nilai kebaikan pada diri kita, akan menghadirkan kesolehan juga pada diri kita. Adapun yang ketiga adalah beribadah secara kontinu, secara istiqomah pasca Ramadan ini. Dan pesan Ramadan adalah lanjutkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mulia kita selama di bulan suci Ramadan. Selama di bulan suci Ramadan, lisan kita selalu basah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Ketika di bulan suci Ramadan, kaki kita terasa ringan untuk melangkahkan ke tempat-tempat di mana azan dikumandangkan, baik masjid ataupun musola. Ketika di bulan suci Ramadan, kita gemar sekali berinfak ataupun bersedekah. Ketika di bulan suci Ramadan, kita sanggup mendirikan, menegakkan daripada qiyamul lail pada malam harinya. Setelah pasca Ramadan ini, lanjutkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan mulia kita. Semoga rangkaian ibadah puasa Ramadan kita tahun ini diterima dan mendapatkan legitimasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali menjaga terus-menerus kita sebagaimana saat ini bulan suci Ramadan, seperti salat malam kita jaga, berjamaah di masjid kita jaga, bertilawah Al-Quran selalu kita jaga. Semoga rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Fitri pada tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah Ramadan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kita lahir dan batin kepada kita sehingga tugas-tugas yang telah diamanahkan kepada kita dapat kita laksanakan pasca Ramadan ini. Semoga rangkaian ibadah Ramadan kita menjadikan kepribadian kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallana hadzal yawma at-ta'am وحرم علينا فيه الصيام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد النبي العرب والعجام وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله، اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم، فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات.
تخصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله أنتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.